Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Alvaro Fernanda dari kampus STIA Setistua Morabungo, Prodi Administrasi Negara, kelas A, NPM 181006963 2010-46. Mapel Kepemimpinan. Dosen Asri Maros, Esos MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Pimpin merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Pimpin memiliki arti yaitu seorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya dalam rangka untuk meraih tujuan yang telah ditentukan bersama. Kepemimpinan dalam organisasi yaitu entitas dalam pengarahan tugas atau kewajiban para anggota dalam organisasi yang dimaksud untuk meraih tujuan, dan sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberi contoh pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin, tetapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu ditetapkan oleh seorang pemimpin, yaitu menjalin kedekatan dengan bawahan. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari bawah anak buahnya. Hal ini bisa dijadikan kedekatan dengan mereka, sehingga bawahan akan percaya dan mampu mengikuti arahan atasannya. Kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja dalam mencapai tujuan. Pertanyaannya, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Dan sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut adalah sejak Anda dilahirkan. Seorang individu atau manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Saat dilahirkan, terlibat organisasi persalinan. Saat menimba ilmu, atau saat ini, Anda terlibat dalam organisasi pendidikan. Bahkan, saat dimakamkan, kita terlibat dalam organisasi pemakaman. Jenis organisasi. Jenis organisasi ada dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh dari organisasi formal ini antara lain adalah organisasi dalam suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Organisasi informal berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya, organisasi informal ini adalah organisasi yang berkaitan dengan hobi, sejenis, dan sebagainya. Kepemimpinan dalam organisasi.
Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja dalam arah atau tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baru yang perlu ditetapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya menjalin kedekatan dengan anak buah, yaitu agar kita mendapat respek dari bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi, yaitu kita memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada bawahan agar bawahan menjadi lebih semangat dalam bekerja. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, yaitu kita memberikan kepercayaan kepada bawahan kita dan memberikan tanggung jawab kepada bawahan kita. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.